Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian akan menjemput setiap manusia di bumi ini. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari hari dicabutnya ruh dalam diri kita. Semua waktu, tempat, dan kondisi sudah disiapkan oleh Allah untuk kita semua. Malaikat Israel akan datang menjemput kita saat waktunya telah tiba. Setiap muslim pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena kematian yang sangat didambakan adalah kematian husnul khatimah ini, karena kita akan meninggal dunia dengan tenang dan tidak merasakan sakaratul maut yang pedih. Sahabat beriman, setiap umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kesempatan untuk meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang meninggal dengan husnul khatimah, sahabat beriman? Kalian penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut inilah 7 tanda orang yang mati husnul khatimah versi dari Magenta Islam. Mengucapkan kalimat syahadat di penghujung usia. Setiap umat muslim yang beriman wajib melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Selain itu, dengan banyak menjalankan ibadah kepada Allah, kita juga akan senantiasa mendapatkan banyak kemudahan dalam segala urusan di dunia, bahkan ketika kematian telah tiba. Di setiap sholat, sahabat beriman, kita pasti akan menyebutkan kalimat syahadat. Jika sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut akan merasuk ke dalam jiwa kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hal yang sudah menjadi kebiasaan akan terbawa hingga kematian tiba. Salah satu tanda kematian yang husnul khatimah adalah menyebutkan kalimat syahadat di penghujung usia kita. Hal ini pun tertulis dalam hadis. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, atau tidak ada sesembahan yang berkah disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini menjadi dambaan setiap muslim, karena surga telah menanti orang-orang yang menyebutkan kalimat syahadat ketika ajal menjemputnya. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah dan amal baik selama hidup di dunia, agar kita menjadi umat yang beriman dan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Meninggal pada malam dan hari Jumat. Sahabat beriman, siapapun akan sangat berharap bisa mendapatkan kematian husnul khatimah. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadah dan melaksanakan amalan baik yang diperintahkannya. Tanda selanjutnya seseorang mendapatkan kematian yang husnul khatimah adalah ia meninggal pada malam atau hari Jumat. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari hadis tadi kita pun mengetahui betapa beruntungnya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka bisa terbebas dari siksa kubur yang amat pedih dan menakutkan. Para pendosa tidak akan mendapatkan hal tersebut dan hanya akan mendapatkan siksa kubur yang amat kejamnya. Penyesalan dan permohonan ampun semuanya sia-sia belaka ketika nyawa sudah tiada lagi dalam jiwa. Meninggal dengan dahi berkeringat. Selama hidup di dunia, kita pun diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hal ini sangat baik untuk diri kita ini. Selain menambahkan pahala untuk bekal di akhirat nantinya, kita juga akan mendapatkan banyak kebaikan yang lainnya. Salah satu kebaikan yang kita dapatkan adalah dihapuskannya dosa-dosa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran.
Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagiaan permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Maka semakin sering kita bersujud kepada Allah, maka akan banyak kemudahan yang akan kita dapatkan di dunia. Kenyamanan dan ketentraman hati pun akan kita dapatkan juga. Selain itu, sahabat beriman, kita juga bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu tanda orang yang meninggal dengan keadaan husnul khatimah adalah dahinya berkeringat saat meninggal, seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan yang menjenguk saudaranya yang sakit, yang menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Meninggal karena wabah penyakit. Saat ini dunia tengah dalam kondisi terseok-seok berjuang melawan pandemi virus corona. Hal ini sahabat beriman membuat banyak orang meninggal dunia. Dan tidak sedikit juga sanak saudara, bahkan orang-orang terdekat kita yang meninggal karena penyakit ini pula. Allah menurunkan penyakit kepada hambanya sebagai cobaan. Seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diberi cobaan penyakit kusta dan lepra bertahun-tahun lamanya. Hal ini pun digambarkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Orang yang meninggal karena suatu wabah atau penyakit akan menjadi mati syahid karena perjuangannya dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Hal ini tertulis dalam hadis. Mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang meninggal saat melahirkan. Setiap wanita yang melahirkan merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa untuk sang anak. Semua rasa sakit yang dirasakan tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun itu. Ia juga bertaruh nyawa dalam proses tersebut. Tidak sedikit ibu yang meninggal saat melahirkan anaknya. Kematian tersebut pun dinilai sebagai mati syahid dan menjadi kematian yang husnul khatimah. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam sebuah hadis. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid, kematian karena wabah taun terhitung syahid, kematian karena sakit perut terhitung syahid, kematian karena tenggelam terhitung syahid, dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Bukankah sungguh luar biasa sahabat beriman perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya? Meninggal dunia dalam suatu urusan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tidak mengetahui bagaimana kondisi yang akan kita alami saat ajal menjemput nantinya, dan semua itu hanya Allah saja yang mengetahui. Bukan tidak mungkin kita akan meninggal saat melakukan perjalanan untuk melakukan amalan yang baik, seperti pergi mencari nafkah atau meninggal dalam perjalanan menuju masjid untuk beribadah. Jika terjadi, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati
dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 169-171. Semoga kita mendapatkan kondisi kematian yang husnul khatimah dan dijauhkan dari sakaratul maut yang pedih. Sungguh hanya Allah yang mengetahui tentang kematian setiap umatnya. Meninggal karena tenggelam. Beberapa bulan lalu sahabat beriman warga Indonesia berduka karena tenggelamnya kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402. Seluruh awak kapal pun meninggal karena tenggelam. Semua keluarga yang ditinggalkan pun bersedih akan hal itu. Para korban sendiri bisa dikategorikan mendapatkan kematian yang husnul khatimah karena meninggal dengan keadaan tenggelam. Namun semua itu kembali hanya Allah saja yang mengetahui. Namun hal ini digambarkan dalam hadis. Orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Semoga para korban mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbaik dan para keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam melewati cobaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.